Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan cara memahami CP secara cepat ya. Jadi bedanya CP dengan kompetensi dasar itu apa gitu ya. Nah ini saya akan share screen dulu ininya ya. Jadi CP ini adalah secara teori itu kompetensi akhir kompetensi siswa pada akhir fase gitu ya. Nah, fase itu apa? Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Artinya dalam kurun waktu berapa lama, biasanya 2 tahun satu fase itu, peserta didik untuk setiap mapel itu bisa apa gitu ya. Nah, CP ini terdiri dari elemen-elemen. Nah, elemennya itu ada yang elemen konten, ada atau materi, ada elemen kompetensi gitu ya. Jadi contohnya kayak yang elemen konten atau materi itu misalnya matematika, di situ ada materi bilangan, konten geometri, aljabar dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu elemennya kompetensi gitu ya. Misalnya menyimak, membaca, memirsa dan seterusnya. Nah, untuk elemen memahami elemen konten, jadi sebetulnya begini. Jadi perbedaannya dengan kompetensi dasar ya. Jadi kalau kompetensi dasar, pemerintah itu memberikan materi-materi itu secara kecil-kecil ya, berurutan gitu ya. Tanpa diberitahu secara besarannya itu sebetulnya kompetensinya apa gitu ya. Nah ini kalau dicontohkan, karena kalau dicontohkan setiap mata pelajaran akan tidak dipahami, maka saya contohkan ini tentang kompetensi dasar apa nih sebetulnya yang akan saya tanyakan ini ya. Misalnya di situ ada gambar apa, di situ ada hood, itu kap mobil gitu ya. Nah, kira-kira udah kebayang ya. Jadi memahami kap mobil misalnya kan. Jadi elemen kontennya ya. Kemudian ada spion, kemudian ada ini kap bagasi ya. Kemudian ada lampu rem, ada bumper, kemudian ada air conditioner. Nah, ini udah kebayang ya. Ini ada pintu gitu ya, ada radiator, ada fender, ada headlight, lampu depan, ada bumper depan, ada grill depan, ada radiator support, dan ada header nose panel gitu ya. Nah ini dulu kurikulum sebelumnya itu ya satu-satu ini gitu diberikan gitu. Ada mirror, tail light, step bumper, AC dan sebagainya. Jadi semua ini harus dipelajari oleh siswa seluruh Indonesia gitu. Nah, saat ini dalam konsep CP kita hanya diberikan kompetensi akhirnya saja. Jadi konten akhirnya aja sebetulnya ini tuh apa gitu. Sebetulnya kalau dilihat ini adalah memahami eksterior mobil gitu. Jadi CP ini cukup dengan satu kalimat misalnya memahami eksterior mobil, nanti guru-guru itu menurunkan ke dalam bagian-bagiannya ini gitu ya. Jadi, nah bagian-bagiannya ini itu juga tidak akan sama di seluruh Indonesia gitu kan. Mungkin di Dieng gitu ya, yang wilayahnya dingin, tidak akan diajarkan tentang air conditioner gitu ya. Atau mungkin untuk ambulan gitu ya. Jadi untuk ambulan mungkin harus ada penambahan lampu sirine gitu ya. Jadi nanti guru-guru itu akan masing-masing akan sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau gurunya mengajarkan eksterior mobil untuk di wilayah yang dingin mungkin tidak perlu mengajarkan AC. Artinya AC ini tidak esensial. Tapi kalau misalnya gurunya ini mengajarkan eksterior mobil ambulan, ya berarti ada penambahan yang tidak ada di sini. Sehingga itu akan terjadi kontekstualisasi materi yang sesuai dengan di wilayahnya atau konteks masing-masing yang mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau di kurikulum 13 itu satu persatu diberikan, semua harus diajarkan, ada yang esensial, ada yang tidak, diajarkan semua gitu ya. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini diberikan bentuk akhirnya, kemudian silakan guru membreakdown masing-masing ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Ini kalau ini contoh dari pemahaman CP yang elemennya berbentuk konten atau materi. Nah, untuk pemahaman CP yang elemennya berbentuk kompetensi, ini saya selalu mencontohkan ini ada kaitannya juga dengan mobil ya. Jadi misalnya pemerintah itu langsung menuliskan kompetensi dasar dulu ya, ada menerapkan peraturan. Nah, ini aneh tiba-tiba menerapkan peraturan.
Kemudian ada menyalakan mesin mobil. Ini udah kebayang nih kira-kira kompetensi akhirnya apa. Kemudian melakukan pengereman. Kemudian menjalankan mobil. Oh, ini berarti sebetulnya kompetensi di akhir fasenya itu adalah mengemudikan mobil. Nah, ini elemen yang sifatnya kompetensi. Seperti bahasa Indonesia itu menyimak, berbicara, dan seterusnya ya. Nah, sekarang dibalik. Jadi makanya konsepnya tuh backward design gitu ya. Jadi pemerintah itu langsung memberikan kompetensi akhirnya yaitu mengemudikan mobil. Nah, seperti itu. Nanti untuk step-stepnya atau breakdown-nya itu ya diserahkan kepada guru. Jadi ada mungkin guru yang sama membuat alurnya itu dengan yang KD-KD tadi gitu ya, 4 KD, tapi ada juga guru yang berbeda, misalnya yang alur kedua ini nih. Jadi kalau yang tadi kan belajar menerapkan peraturan dulu gitu ya. Kalau yang alur kedua ini ya dia belajar menyalakan mesin dulu. Kemudian belajar menjalankan mobil gitu ya. Belajar melakukan pengereman. Jadi ada beda alur gitu ya di situ ya walaupun kontennya apa tujuan pembelajarannya sama. Nah, mungkin ada konteks lain untuk belajar mengemudikan mobil barangkali yang alur 2 ini orang Jakarta ya. Di sana kan tidak tahu kita kondisi jalan macet atau tidak. Nah, GPS ini kan bisa membantu sehingga menggunakan GPS ini termasuk materi yang esensial gitu. Jika ini konteksnya di Jakarta. Jadi orang orang Jakarta ini yang menyusun alur 2. Nah, di alur 1 nggak ada kenapa? Karena mungkin wilayahnya kan tidak macet dan sebagainya sehingga tidak perlu ada menggunakan GPS dalam mengemudikan mobil. Nah, jadi bisa jumlahnya bisa berbeda-beda ya, bisa ada yang 4, ada yang 5, tergantung nanti konteksnya seperti apa. Jadi seperti itu bagaimana kita memahami capaian pembelajaran. Seperti itu, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.